menurut saya melihat dalamnya permasalahan ya, kemudian luasnya dampak begitu ya. Ya yang namanya amandemen itu ya perlu dilakukan begitu. Mungkin kelihatannya dalam jangka pendek adalah menyatukan Jokowi dengan Prabowo. Paling tidak begini deh, paling tidak 2024 itu jangan sampai kita menjadi Suriah atau menjadi Amerika seperti 2020 begitu. Segala kemungkinan kan bisa terjadi karena memang itulah yang namanya hidup begitu ya. Ya misalnya tahun 2000, tahun 99, 2000, 2001, 2022 ya PDI Perjuangan ada dalam sebuah proses politik yang dipimpin ya, ketua sidangnya waktu itu Pak Amin Rais membuang GBHN begitu. Tapi kemudian sekarang PDI Perjuangan merasa bahwa dengan adanya pemilihan presiden secara langsung, namanya visi misi itu bisa zigzag begitu luar biasa sehingga perlu ada semacam koridor yang namanya GBHN. Jadi pada hari ini PDI Perjuangan mengusulkan GBHN begitu. Kemudian saya membaca pidatonya Pak Prabowo 17 Agustus 2019 begitu, yang mengatakan bahwa ya kita harus mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 kepada aslinya gitu. Ya, saya belum dapat elaborasi ya, yang maksudnya aslinya itu seperti apa begitu. Lalu tahun 2014-2015 Dewan Perwakilan Daerah membuat 10 usulan item amandemen begitu, yang salah satunya adalah penguatan DPD ya, artinya menegaskan sistem bikameralisme ya, yang sekarang ini sudah berjalan tapi dirasakan lemah begitu, menjadi bikameralisme kuat katakanlah begitu ya, dan mengusulkan calon presiden perseorangan begitu. Jadi menurut saya sih biasa saja, artinya ya nanti tinggal dilihat situasi dan kondisi ya. Ya yang namanya undang-undang dasar ya dia sesungguhnya sama seperti undang-undang, sama seperti kebijakan publik, dia merupakan produk dari sebuah situasi kondisi pelaku sejarah, dan ya karena dia undang-undang dasar ya dia hanya berubah ketika terjadi persoalan-persoalan yang fundamental begitu. Saya nggak tahu kalau orang lain melihat persoalan fundamental Indonesia pada hari ini itu apa begitu ya. Mungkin ada yang mengatakan demokrasi berkurang begitu. Tapi kalau buat saya, dengan tegas saya katakan, ya tantangan terbesar kita adalah polarisasi begitu. Kalau polarisasi ini berjalan demikian keras, orang kelahi, ya, bangsa ini ribut, terbelah, begitu. Mau ngomong demokrasi apa, gitu loh. Mau makan aja sulit kok. Demokrasi itu kan tidak berada di sebuah ruang hampa. Dia perlu tempat, dia perlu waktu, dia perlu wadah, gitu loh. Lah kalau wadahnya udah pecah ngomong apa gitu. Ya silakan kalau ada teman-teman yang ingin berargumentasi bahwa masalah kita sekarang adalah soal demokrasi. Kalau buat saya adalah masalah polarisasi gitu. Itu sudah di depan mata gitu. Mungkin nggak banyak yang menyadari ya, tahun 2014 itu hampir terjadi tawuran nasional dan bisa terjadi pertumpahan darah gitu loh. Untung Pak Jokowi waktu itu ya komunikasi dengan Pak Abu Rizal Bakri, komunikasi dengan Pak Prabowo, begitu sehingga akhirnya terjalin tuh komunikasi di antara para pimpinan ini, dan ya untung Pak Prabowo hadir di acara sidang MPR. Kalau Pak Prabowo-nya nggak ada di sana ya bisa diserbu gitu loh. Ya sama kayak Donald Trump. Donald Trump kan nggak hadir di acara pelantikan begitu. Nah karena Pak Donald Trump yang nggak ada, dia enak aja tuh nge-tweet, "Woi serbu, woi," kira-kira kan begitu. Nah apa ada jaminan gitu? Kalau situasi terjadi nanti ya ketegangan, konflik, keterbelahan, bahwa kemudian itu tidak bablas gitu, tidak bablas gitu. Jadi mungkin pelakunya, ya katakanlah misalnya nanti yang maju ya katakanlah Pak Prabowo gitu ya, dengan siapa? Anies Baswedan begitu. Ya apakah kemudian keduanya bisa ketemu? Ya bisa, tapi mungkin juga nggak bisa. Wallahu alam bisawab kita. Pak Jokowi tahun 2014 ketemu dengan Pak Prabowo bisa cepat, ya kan? Tapi 2019 kan agak lama itu prosesnya. Walaupun ujungnya lebih hebat, lebih menarik ya. Kalau 2014 tetap di luar, kalau 2019 malah bergabung gitu. Tetapi kan menurut saya sih nggak berani ngambil resiko ya. Konflik yang begitu besar, begitu dalam ya, dengan segala potensi yang ada sekarang ini ya, dengan ada kelompok-kelompok yang memang
menggunakan isu agama dan sentimen primordial dan dengan dunia medsos yang begitu luar biasa, saya nggak berani ambil resiko itu gitu. Ya nggak apa-apa kalau saya dianggap apa namanya cari muka atau menjerumuskan, ya nggak apa-apa, namanya juga ide gagasan, bisa diterima bisa ditolak gitu kan. Ya Pak Amin Rais dulu dengan PAN kan punya ide gagasan federalisme gitu. Wah banyak, wah jangan kan gitu kan. Karena federalisme itu juga punya trauma. Federalisme itu pernah diterapkan Indonesia tapi dianggap tidak sesuai gitu ya, dan berbahaya juga. Makanya isu federalisme itu nggak keluar di kita gitu loh. Jadi ya Pak Amin Rais idenya ditolak. Terus Pak Amin Rais sendiri misalnya punya istihad melahirkan Partai Amanat Nasional kan begitu kan. Tapi pada hari ini kan beliau keluar dari ijtihadnya. Mendirikan partai sendiri, partai umat begitu loh. Jadi ya kita berdialog lah ya. Kitab apa Undang-Undang Dasar 45 itu bukan kitab suci, dan amandemen itu bukan barang haram, itu halal, bahkan diatur sendiri oleh undang-undang dasarnya gitu loh. Begitu.